Everest adalah puncak tertinggi di bumi dengan ketinggian 29.029 kaki atau 8.848 meter di atas permukaan laut. Dan menurut pengamatan, gunung ini masih tumbuh meningkat sekitar 0,16 inci atau 4 mm per tahun. Tetapi bagaimana jika suatu hari ia menyusul Olympus Mars yang ketinggian absolutnya adalah 69.649 kaki atau 21.229 meter dan memecahkan rekor ketinggian tata surya kita. Kemudian puncak Everest akan tersedia bukan untuk pendaki elit, tetapi hanya untuk astronot. Jika Everest terus tumbuh dengan kecepatan yang sama seperti sekarang, ia akan menyusul Olympus dalam 4 juta tahun. Bisakah gunung tumbuh begitu lama? Atau apakah pertumbuhan ini memiliki batas? Meskipun penampilannya permanen, permukaan planet kita sangat memungkinkan bergerak. Ia terus berubah, tidak terlihat oleh mata, berkat pergerakan lempeng litosfer, di mana letak bumi dibagi 7 fragmen utama dan 152 lebih kecil. Mekanisme ini juga mengarah pada pembentukan pegunungan. Ketika dua lempeng bertabrakan, gaya tumbukan menyebabkan bebatuan pada titik kontak menekan, menebal, dan bergerak ke atas seperti karpet yang ditekan ke dinding. Misalnya, Himalaya di Asia dengan 10 puncaknya 8.000 meteran termasuk Everest muncul karena pertemuan lempeng India dan Eurasia. Proses ini belum selesai. Lempeng India terus bergerak dengan kecepatan sekitar 7 cm atau 2,8 inci per tahun. Sehingga Himalaya juga terus tumbuh. Tentu saja, tabrakan lempeng tektonik tidak selalu menghasilkan kelahiran raksasa seperti itu. Misalnya, Gunung Witchproof di Australia hanya naik 486 kaki atau 148 meter di atas permukaan laut yang oleh beberapa orang disebut gunung terkecil di planet ini. Sementara yang lain menganggapnya sebagai bukit karena tidak memenuhi definisi gunung yang diterima secara umum. Namun, terbentuknya bentang alam tersebut tidak hanya disebabkan oleh gaya tektonik saja. Ada lagi fenomena geologi yang mengarah pada lahirnya gunung-gunung berapi. Hal ini terjadi karena munculnya aliran mantel panas dari jauh di dalam bumi. Sebuah gumpalan yang menembus kerak bumi dan meletus ke permukaan. Setiap letusan berikutnya menumpukan lebih banyak lava, abu, dan bebatuan terestrial yang menumpuk dan memberi makan gunung. Contoh paling umum menurut San Diego State University adalah kerucut terak. Mereka memiliki bentuk kerucut simetris yang biasanya kita bayangkan ketika kita memikirkan gunung berapi. Pegunungan inilah yang tumbuh paling cepat. Ia dapat terbentuk dalam beberapa bulan atau tahun, tetapi tinggi rata-rata mereka hanya sekitar 300 kaki atau 91 meter dan maksimum tidak melebihi 1.200 kaki atau 366 meter. Tidak seperti gunung berapi kecil yang tumbuh cepat, gunung api strato dan gunung berapi berperisai tumbuh lebih lambat. Pertunjukan paling spektakuler adalah stratovolcano yang naik rata-rata 8.000 kaki atau 2,5 km dan dapat meletus dengan kekuatan besar. Sebuah ilustrasi yang jelas, Vesuvius telah menyapu bersih 3 kota dari muka bumi dalam sehari, termasuk Pompeii yang terkenal kejam dan beberapa desa. Gunung berapi perisai lembut yang besar kurang dramatis. Letusan mereka lebih mengingatkan pada cairan yang mengalir di sepanjang tepi wadah dari soda yang meledak dari botol yang Anda kocok dan buka. Seperti dalam kasus gunung berapi strato. Gunung berapi berperisai tumbuh perlahan mengalir dengan lava, lapisan tipis yang berlapis di atas satu sama lain. Basisnya yang lebar berdiameter beberapa mil dan lereng curamnya dimahkotai oleh puncak yang relatif datar. Tapi mengapa gunung tidak tumbuh hingga tak terhingga? Satu alasan, karena tabrakan lempeng. Dan alasan lain, karena pertumbuhan yang lambat dan bertahap karena letusan. Jika tidak demikian, maka pilot harus bermanuver di antara mereka seperti di labirin batu. Apa itu mungkin? Tidak, kata para ilmuwan, adalah fakta bahwa seiring dengan pembentukan gunung ada juga perata besar, alasan yang membatasi ketinggiannya. Jika tidak, misalnya pegunungan Ural yang lebih dari 10 kali lebih tua dari Himalaya pastinya jauh lebih tinggi dan tidak 4,5 kali lebih rendah dari Himalaya. Salah satu alasannya adalah gravitasi. Massa gunung yang tipis membuat kerak bumi membengkok dan jatuh di bawahnya ketika berat gunung yang sangat tinggi terlalu
besar untuk kekuatan tektonik yang mendorongnya ke atas, pertumbuhan berhenti. Selain itu, tumbukan lempeng litosfer terus berlanjut yang menyebabkan kompresi dan penebalan batuan di bawah puncak yang lebih rendah dan pertumbuhan lereng di kedua sisi titik tertinggi. Jadi, dataran tinggi terbentuk. Artinya, setelah suatu nilai kritis tertentu, pertumbuhan pegunungan terus berlanjut, hanya secara relatif, tidak lagi ke atas, tetapi melebar. Menurut ahli geologi, Everest dekat dengan nilai ini atau bahkan mungkin telah mencapainya karena kebangkitan daerah yang berdekatan telah dimulai. Ada kemungkinan ketinggiannya adalah maksimum yang memungkinkan untuk bentang alam ini, meskipun para ilmuwan belum menentukan angka ambang batas yang tepat. Tetapi tidak hanya gravitasi yang mencegah gunung-gunung tumbuh, tinggi badan mereka juga dikikis oleh es. Menurut pengamatan para peneliti, segera setelah puncak mencapai ketinggian tertentu, gletser muncul di atasnya, mengikis bagian atas, meskipun ini hanya berlaku untuk iklim yang lebih hangat. Karena di iklim yang lebih dingin, malah sebaliknya. Perlu dicatat bahwa gunung-gunung di seluruh dunia naik di atas garis salju lokal tidak lebih dari 0,93 mil atau 1,5 km. Karenanya, menurut teori ini, laju erosi glasial lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pegunungan. Namun tingkat pertumbuhan gunung berapi, kata para ilmuwan, dapat menyusul erosi glasial. Tetapi tingginya dapat dipengaruhi oleh hilangnya sumber magma. Jika lempeng tektonik bergerak, pasokan magma langsung terganggu dan dengan itu jumlah letusan berkurang. Masalah seperti itu tidak muncul, misalnya di Mars, di mana kerak tidak bergerak. Letusan mereka sendiri berbahaya untuk ukuran gunung berapi. Misalnya, setelah letusan gunung stratovolcano St. Helens di negara bagian Washington pada tahun 1980, angin membawa 520 juta ton abu ke timur melintasi Amerika Serikat pada siang hari yang menyebabkan kegelapan total di kota Spokane yang hanya berjarak 250 mil atau 402 km dari tempat kejadian dan ketinggian gunung menurun sebanyak 1.312 kaki atau 400 meter. Orang dapat membayangkan bagaimana wajah planet ini telah berubah dan berapa banyak pemecah rekor yang telah hilang sejak 252 juta tahun yang lalu ketika menurut satu teori letusan gunung berapi menyebabkan bencana terbesar dalam sejarah bumi yang dalam waktu sekitar 60.000 tahun plus atau minus 48.000 tahun menghancurkan lebih dari 96% spesies laut dan 70% penghuni daratan dan mendorong bumi dari Permian ke periode Trias. Tapi ini bukan satu-satunya faktor yang merusak. Sungai juga mempengaruhi gunung. Pertama, mereka menambah ketinggian visual. Saat air menabrak tepi gunung dan mengikis bebatuan, menciptakan celah yang dalam di dasarnya. Faktanya, semua puncak dramatis yang indah ini sedikit lebih rendah dari dataran tinggi itu sendiri. Jelas Nadine McQuarrie, seorang profesor di Departemen Geologi dan Ilmu Lingkungan di University of Pittsburgh. Tapi saat sungai mengikis bebatuan, salurannya bisa menjadi terlalu curam. Hal ini pada gilirannya memicu tanah longsor yang membawa material penyusun gunung sehingga membatasi pertumbuhannya. Diasumsikan bahwa setelah sungai mencapai ambang kecuraman, pengaruhnya terhadap pertumbuhan gunung terbatas. Pegunungan bawah laut juga dipengaruhi oleh gravitasi dan tanah longsor. Tetapi ini bisa menjadi lebih tinggi daripada gunung darat karena air menopang sisi-sisinya, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih tinggi. Jadi, saat Everest mencoba menembus gravitasi dan ketebalan es, sudah ada juara di bumi yang telah melampaui ketinggiannya. Ini adalah gunung berapi Hawaii Mauna Kea dan Mauna Loa, membengkokkan kerak bumi di 19.685 kaki atau 6.000 meter. Jadi, mengapa kita tidak mendengar cerita tentang penaklukannya? Konsep relativitas yang harus disalahkan. Bahkan Mauna Kea yang tingginya dari dasar ke atas 10.210 meter atau 33.500 kaki dan Mauna Loa dengan ketinggian 10.168 meter atau 33.360 kaki dapat menampung Laut Kaspia dan danau air tawar terbesar di Eropa, Ladoga. Mereka tidak diragukan lagi adalah formasi gunung paling megah di planet kita. Tetapi sebagian besar kemegahan ini tersembunyi di bawah air dan menurut definisi yang diterima secara umum, ketinggian mutlak gunung diukur dari permukaan laut. Jadi karena standar ini, para jagoan lain yang tidak dikenali akan kalah tinggi.
karena ketinggian mereka di atas permukaan laut hampir tidak melebihi 4.000 meter atau 13.123 kaki. Sambil lalu, prospek Mauna Loa mungkin akan lebih baik jika tidak kehilangan sumber magma karena pergeseran lempeng litosfer. Jadi, jika harus mengakui bahwa di bumi, pendaki bahkan 4 juta tahun dari sekarang tidak akan memiliki kesempatan untuk mendaki ke ketinggian yang jauh melebihi Everest. Hukum geofisika menetapkan pertumbuhan yang ketat untuk pegunungan dan Everest tampaknya telah mencapai puncaknya. Jadi, mimpi Olympus baru ditakdirkan untuk tetap menjadi mimpi. Atau, apakah Anda tahu cara lain untuk melampaui para raksasa yang telah menaklukkan atap dunia? Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, subscribe channel ini, klik bel untuk mengaktifkan notifikasi video baru, dan jangan lupa untuk merekomendasikan kami